Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang birahi pada murai batu guys. Nah, pada murai batu itu terkhusus untuk ternak guys ya. Sangat dibutuhkan birahi itu. Karena pada dasarnya ketika dia si indukan jantan maupun betina sudah birahi, maka dia akan siap untuk kawin guys. Nah, ketika dia siap untuk kawin, maka akan mulailah proses produksi selanjutnya guys. Oke guys, kita harus tahu dulu ya tentang tanda-tanda birahi pada murai batu untuk ternak ya guys. Nah, adapun birahi itu sendiri adalah proses hormonal yang terjadi pada murai batu kita, mau dari jantan maupun betina. Itu proses pelepasan hormon-hormon pada murai batu ya. Oke. Nah, di sini akan saya sampaikan bahwa birahi itu akan tiba, ya, birahi itu akan tiba bila mana pertama adalah faktor dewasa umur. Nah, umumnya murai batu yang untuk diternakan itu rata-rata untuk betina ya guys, itu 6 bulan ke atas ya, atau bagusnya itu di atas 1 tahun. Proses dewasa umur ya guys, ini umum. Lalu kemudian jangan lupa ada faktor dewasa kelamin guys. Nah, apa itu? Faktor dewasa kelamin ini adalah faktor reproduksinya, artinya alat-alat produksinya seperti kandung telur, saluran reproduksi itu harus siap guys. Jadi di sini faktor yang namanya dewasa kelamin itu sangat penting juga. Jadi ada kalanya murai batu belum dewasa umur tetapi sudah dewasa kelamin. Ini bisa kita lihat bahwa biasa ada beberapa terutama yang betina itu masih di bawah 6 bulan atau 6 bulan itu sudah mulai produksi. Ya, tapi pada prosesnya belum terjadi proses pembuahan karena dia belum dewasa umur tapi sudah dewasa kelamin guys. Nah, ataupun sebaliknya dewasa umur ya guys. Dewasa umur itu terkadang belum tentu organ reproduksinya terbentuk dengan sempurna guys. Sehingga dibutuhkan lagi proses waktu di mana dia harus dua-duanya dewasa umur dan dewasa kelamin guys. Oke guys. Oke. Nah, ini hal yang sangat penting yang kita harus perhatikan ya guys di dalam beternak murai batu. Karena birahi itu akan tanda-tanda akan adanya proses produksi dimulai ya guys. Jadi faktor produksi ya guys, ini akan tergantung pada birahi ya, birahi jantan maupun birahi betina. Nah, kita harus tahu juga apa yang tanda-tanda pada birahi betina. Nah, kita harus tahu guys. Misalkan pada betina itu harus tanda-tandanya dia sudah mulai manggil-manggil, bersiul, manggil-manggil jantan. Lalu dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk memanggil si jantannya. Lalu kemudian berikutnya biasanya ketika dia sudah mulai birahi itu sudah mulai mengangkut sarang atau dahan-dahan pinus ke dalam glodoknya guys. Nah, itu tanda-tanda, salah satu tanda birahi pada betina. Kalau pada jantan, birahi pada jantan
itu pertama pasti dia harus gacor guys. Yang kedua adalah dia harus bisa merayu betinanya. Jadi ketika dia berdekatan dengan betinanya, kemudian dia merayu betinanya, kemudian biasanya si jantan akan pergi ke glodok untuk mengajak betinanya di dalam glodok guys. Nah, seperti itu tanda-tanda kalau jantan yang diraih. Oke guys, nah itu pada ternakan. Nah, lain halnya ya guys dengan murai batu untuk lomba. Nah, itu jangan salah. Untuk lomba, birahi ini juga sebenarnya dibutuhkan. Karena ketika dia birahi berarti dia melawan fighter, pengen ngelawan musuhnya. Ya guys. Tapi jangan salah, asal jangan oper birahi guys. Nah, apa itu oper birahi? Yang paling umum oper birahi ini karena keliru dalam perawatan harian ya guys. Misalnya jarang mandiin, kemudian terlalu lama kalau dijemur ya guys, kemudian terlalu banyak ekstra puding yang diberikan sehingga dia jadi oper birahi ya guys. Nah, tenang guys, ada caranya untuk menurunkan birahi. Yang pertama yaitu kurangi pemberian pakan ekstra puding ya guys. Artinya porsinya dikurangin. Yang misalnya tadinya biasanya 7 atau 8 mungkin dikurangi jadi setengahnya guys, jadi 4 atau 3 ya guys, untuk jangkrik misalnya. Nah, itu dikurangi porsinya, ekstra pudingnya. Ulat juga sama, dikurangin juga ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah biasanya ketika dia over birahi untuk diturunkan adalah beri cacing guys. Makanya di beberapa perlombaan ketika sudah di lomba atau digantang, itu biasanya setelah gantang kita kasih cacing guys, atau ulat bambu. Nah, itu dia akan menurunkan birahinya. Yang ketiga adalah mandikan pagi dan malam hari guys. Jadi 2 kali dalam sehari gitu guys ya, supaya dia bisa turunkan birahinya. Lalu yang keempat adalah kurangi porsi penjemurannya guys. Porsi penjemuran, misalnya penjemuran biasanya kita lebih dari 30 menit. Nah, ini dikurangi jadi 15 menit atau menjadi 20 menit saja. Dan kemudian itu per hari ya, setiap hari dijemur kurang lebih ya misalkan 10 sampai 15 menit saja penjemurannya. Lalu dilakukan biasanya di bawah jam 8 pagi. Nah, yang kelima untuk menurunkan birahinya, terapi kandang umbaran. Nah, ini biasa dilakukan oleh kita, dimasukin kandang umbaran supaya dia tersalurkan energi fighternya, birahinya, supaya dia akan turun dengan dia diumbar. Dan itu juga untuk dia bagus untuk berolahraga, mengatur nafasnya supaya lebih panjang guys. Oke. Nah, yang ke-6 yang terakhir itu adalah pengembunan. Biasanya pengembunan di setiap pagi hari guys. Antara jam 5 atau jam 4 pagi guys ya, diembun. Nah, itu supaya dia juga menurunkan birahi guys. Oke guys. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan pada video kali ini tentang materi birahi guys. Terima kasih. Salam sukses.